Adik-adik sudah persiapkan? Udah mandi? Pasti sudah. Sudah rapi? Pasti harus sudah dong, Bang. Sudah bersukacita? Harus. Kalau gitu adik-adik, sebelum kita mulai kita Sama satu lagi Bang, ada yang sudah siapin Alkitab sama persembahan itu. Adik-adik sudah? Harus dong. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Kalau gitu kita akan mulai ibadah kita. Kita bersatu. Amin. Adik-adik, udah siap memuji nama Tuhan? Pasti harus sudah siap. Kak Bintang udah siap? Sudah siap. Oke, oleh Abang undang adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi hari ini. Kurasa bahagia. Sambil tepuk tangan ya. Oke adik-adik, sudah bersemangat? Pasti harus sudah semangat, Bang. Adik-adik sudah bersukacita? Bersukacita. Oke, Abang undang sekali lagi adik-adik kita bernyanyi. Mari kita bersukaria. Tepuk tangan adik-adik. Tepuk tangan adik-adik, biar lebih semangat lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang jadikan kita. Mari kita bersukaria, kita menyerahkan awal kembali. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang jadikan kita. Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, sudah semangat? Balik dulu kembali. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah.
pada hari Minggu ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari kami hingga saat ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera menyertai kami senantiasa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Kau berkati kami, Kau sertai hati kami sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni akan dosa dan kami pun ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke kota, kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat 467. Tuhan, ku bila hati kawanku. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang akan membagikan firman Tuhan untuk minggu hari ini adalah Abang Diki. Yang biasanya kalian lihat Abang Diki itu main gitar, jadi pemusik, jadi MC. Sekarang Abang akan memberitakan firman Tuhan dan bercerita untuk kalian semua pada hari ini. Oke, sebelum itu adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Abang kasih waktu 10 detik untuk siapkan Alkitabnya. Abang hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah disiapkan Alkitabnya? Duduk yang manis, ambil sikap sempurna, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur ya Bapa atas kasih penyertaan-Mu, karena Engkau telah mengumpulkan kami melalui streaming online di YouTube Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami agar kami bisa mengerti dan memahami serta melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau inginkan dan memuliakan nama Tuhan. Banyak sekali dosa kami, kiranya Engkau ampuni, dalam matamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini, di pagi hari ini, diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Dibuka ya. Oke. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud.
Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kita sudah baca firman Tuhan. Nah, sekarang abang akan mengajak adik-adik untuk menonton sebuah video. Videonya ini tentang firman Tuhan kita pada hari ini. Disimak baik-baik ya videonya. Jeng jeng. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adik-adik tadi sudah menonton videonya kan? Tadi video itu tentang siapa sih? Ada siapa tokohnya di situ? Ada siapa? Yang badannya besar, tinggi besar. Goliat. Satu lagi yang kecil, yang pendek. Siapa namanya? Daud. Nah, di video tadi itu menceritakan tentang bagaimana Daud melawan Goliat. Yang Goliat kita lihat tadi di video tadi itu badannya tinggi besar, pakai senjata, pedang, lembing. Nah, sedangkan Daud cuma pakai apa? Pakai ketapel. Wah, lempar. Tapi buktinya Daud bisa menang. Nah, di sini
Abang akan membahas selama pertarungan itu Goliat berkata apa kepada Daud? Goliat berkata seperti ini adik-adik. Goliat berkata, mana mungkin kamu bisa menang melawan aku? Senjata kamu aja pakai ketapel, dengan senjata aku pedang. Gak mungkin kamu menang. Terus kamu aja badannya pendek, kecil, kurus, sedangkan aku tinggi, besar, gagah. Mana mungkin kamu bisa menang lawan aku? Hei, gak mungkin, kata Goliat gitu. Tapi Daud berkata apa? Atas nama Tuhan, atas kuasa Tuhan, aku pasti bisa mengalahkanmu. Daud gak emosi di situ, gak marah. Jadi inti dari firman Tuhan pada minggu hari ini, Abang akan bagikan kepada kita itu ada 3 ya. Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh sombong. Kenapa gak boleh sombong, Bang? Iya dong, Goliat tadi bilang dia sombong. Dia punya senjata bagus, pedang, pakai apa? Baju perang. Sedangkan Daud enggak. Dia pamer-pamerin kekuatannya dia. Kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh kayak gitu. Nanti ketika adik-adik dapat nilai bagus atau baju bagus, adik-adik nunjukin ke teman-teman kalian, gue dapat nilai bagus nih, baju gue bagus, habis dibeliin mama gue dari Singapura, dari Bali. Gak boleh begitu ya adik-adik. Tuhan gak suka anak-anaknya melakukan perbuatan seperti itu. Gak boleh sombong. Ketika dapat nilai bagus, yang harus adik-adik lakukan apa? Bersyukur. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah dapat nilai bagus. Terima kasih Tuhan, mama papa bisa memberikan aku baju yang bagus. Nah, yang Tuhan mau seperti itu. Jangan sama kayak Goliat. Goliat sombong, pamer, senjatanya bagus. Gak mungkin bisa menang, tapi akhirnya kalah juga Goliat. Yang kedua adalah kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh menghina teman kita atau meledekin teman kita seperti khotbah yang Kanopa minggu lalu tuh. Tuhan memberikan mulut itu ngasih mulut ke kita buat ngomong yang baik-baik. Gak boleh pakai ngomong-ngomong kata-kata kasar, apalagi menghina. Gak boleh tuh. Ntar ada teman kalian yang gendut kayak abang, dasar gendut lu, gak boleh. Dasar kurus lu, keriting lu, gak boleh deh jadi. Gak boleh. Gendut lu, hitam lu, gak boleh kayak gitu ya. Tuhan gak suka anak-anaknya kayak gitu. Yang Tuhan mau itu anak-anaknya bersikap baik, murah hati, lemah lembut, penuh kasih ke teman-temannya. Sama seperti yang Goliat lakukan itu, dia meledek si Daud. Kecil, pendek, gak boleh kayak gitu adik-adik. Tuhan gak suka. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, nungguin dia. Yang ketiga itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus sabar. Harus sabar dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud dihina atau diledekin sama Goliat, dikatain pendek, kecil, gak ada senjatanya, tapi yang dilakukan oleh Daud apa? Dia tetap sabar, dia gak emosi. Kan adik-adik walau pasti pernah merasakan diledekin atau dikata-katain atau dihina oleh teman-temannya. Pasti kita secara pribadi pun akan marah, emosi. Tapi Tuhan gak suka adik-adik kayak gitu. Yang Tuhan suka apa? Kita harus sabar dan serahkan sama Tuhan. Yang Daud lakukan itu pun seperti itu. Dia gak marah, tapi dia berdoa dalam hatinya, kuserahkan semua sama Tuhan,
pasti aku bisa menang lawan Goliat. Yang Tuhan mau, adik-adik tetap sabar dan doakan teman adik-adik yang melakukan perbuatan seperti itu. Berdoa Tuhan semoga dia bisa berubah dan tidak melakukan hal seperti itu lagi. Nah, dari ketiga itu, abang yakin adik-adik pasti bisa melakukan semuanya dan mempraktekkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Jangan cuman dengerin tapi nggak dilakuin. Samjubong itu namanya, sama juga bohong. Nah, janji sama Tuhan, janji sama abang kakak di sini, lakuin itu semua. Oke? Oke, sekarang tutup Alkitabnya, duduk yang manis, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur ya Bapa atas kasih penyertaan-Mu, karena Engkau telah berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan agar kami bisa melakukan dan menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bisa mengikuti semua apa yang menjadi perintah-Mu dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, yang manis, sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Banyak sekali dosa kami, kiranya Kau ampuni. Dalam anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah. Oke, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah pastinya Kak Mita. Ada berapa poin, Tim? Tadi ada Tadi 3 berapa? yang disampaikan Bang Diki. Iya, apa yang aja? pertama, apa tadi? Gak boleh sombong. Gak boleh sombong. Yang kedua apa? Gak boleh menghina. Kalau bahasa gaulnya gak boleh bully. Gak boleh. Yang ketiga? Yang ketiga harus bersabar. Jadi adik-adik harus mengikuti ya. Iya, harus Dan- dijalankan juga. Betul. Sama kayak tadi Bang Diki bilang, apa tadi? Sambuong. Sambung sama juga bohong. Oh, sambuong. Kalau nggak dilakukan. Iya betul. Harus dilakukan ya adik-adik. Oke? Oke. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita akan angkat lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kita menyanyi lagu Mata Tuhan melihat. boleh sambil bertepuk tangan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Kita akan lagu pujian ini dari awal kembali. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan mengingari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
selamat hari Minggu. Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Hai kakak sekolah minggu, hari ini aku akan menghafalkan 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih. Bye-bye. Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidupnya dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidupnya dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidupnya dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidah yang terhadap jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan menjaga bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap perkataan, ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini saya akan menceritakan 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap
ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih. Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidah yang terhadap jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, mulutnya dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Terima kasih, Pak. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. 1 Petrus 3 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-harinya yang baik, dan ia menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mau mencintai hidup, siapa yang mau hidup dan mau melihat hari-hari baik dan mau melihat hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.